True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Salam kehidupan, sahabat kehidupan, jemaat Voice of Life Ministry. Kembali kita bertemu dalam ibadah online minggu. Hari ini saya ingin menyampaikan, membagikan satu kebenaran tentang kesetiaan. Tuhan Elohim yang setia. Mari kita berdoa. Jangan lupa, kita tidak sekedar beraktivitas rohani, bahkan kita tidak sekedar berjemaat, tetapi kita belajar untuk menjadi murid. It's not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Let's we pray. Bapa, kami datang kepadamu dan kiranya Engkau sendiri menjamah kami, mengurapi kami, dan Engkau sendiri menyingkapkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Naungan-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat kehidupan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita beribadah kepada Tuhan Elohim, Allah yang berbeda. Dan Tuhan memberikan satu pola yang tidak pernah berubah. Sejak dulu sampai perjanjian lama, bahkan sebelum ada Taurat, sampai pembenaran Injil Kristus. Mereka punya, dalam tiap era ada perbedaan keimaman, tetapi ada prinsip yang sama. Kenapa ibadah Kain tidak diterima? Karena ibadah Kain hanya beraktivitas, mempersembahkan korban, tapi tidak masuk, tidak kenal sebuah prinsip perjanjian. Tidak ada darah, tidak ada kehidupan yang disampaikan. Sehingga ibadah Kain tidak diterima. Ada dua pilar ibadah ketika Tuhan mengundang umatnya untuk beribadah. Yang pertama adalah perjanjian. Yang kedua adalah firman. Yang dalam era Taurat adalah hukum tertulis. Yesus datang bukan lagi menjadi hukum tertulis, tetapi firman yang hidup. Dia naik ke surga, Roh Kudus tercurah. Menjadi firman adalah roh dan membawa kehidupan. Ditanam bukan di loh batu lagi, tapi dalam pikiran dan loh hati manusia. Nah, banyak orang belajar firman, gagal memahami covenant. Sebab sebetulnya tatanan dan firman itu didesain, diberikan untuk orang-orang yang masuk, bersedia, masuk, tinggal dalam dimensi perjanjian. Firman itu tidak didesain sebetulnya untuk orang sekedar datang kepada Tuhan. Sekalipun karena Tuhan itu baik, Tuhan menyediakan pertolongan, pengampunan. Tetapi pada hakikatnya firman itu adalah untuk mereka yang bersedia masuk dalam perjanjian. Makanya Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ini bukan sekedar orang-orang yang dikasih secara umum seperti makhluk yang lain. Ini adalah orang-orang yang dipanggil. Sebuah panggilan ibadah buat Anda dan saya adalah bukan hanya berhenti menemukan kasihnya yang umum, tapi kasihnya yang personal. Perjanjiannya yang bukan hanya satu perjanjian yang objektif, yang sebagai umat Tuhan secara umum, tetapi masuk di dalam sebuah hubungan yang personal. Nah, melalui perjanjian kita sudah belajar Tuhan menjadi ada. Ketika bangsa Israel
dibawa oleh Musa untuk masuk dalam perjanjian, diperciki darah, maka dikatakan mereka melihat Tuhan. Tuhan itu menjadi hadir. Tuhan itu ada dan hadir dalam realitanya. Dan perjanjian membawa kita mengalami satu dimensi yang orang tidak hidup di situ tidak memahami. Dia tidak mengalami. Apakah itu? Kesetiaan. Nah, saya ingin bawa seorang namanya Daud. Dia bahkan bermazmur seperti ini. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ini seperti nggak tahan nih. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu, thy faithfulness. Bahasa Inggrisnya kasih setia itu selain loving kindness, thy faithfulness. Kesetiaan, iman, percaya dan bisa dipercaya. Ya, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Itulah Daud. Dan Daud dikenang orang melihat. Nah, mana? Seperti dalam Mazmur, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud. Ketika Salomo meresmikan bait suci. Seperti engkau yang sudah tunjukkan kasih setiamu kepada ayahku Daud. Orang melihat perjalanannya Daud. Berkali-kali dia mau habis. Dihabisin oleh musuh-musuhnya. Baik dalam maupun luar. Tetapi perjalanan Daud. Nyata orang melihat bagaimana dia diluputkan dari pedang. Jadi apa yang membuat Allah kita berbeda? Kesetiaannya. Kasih setianya. Salah satu yang menohok hati saya adalah ketika saya membaca kitab Hosea. Ini kitab Hosea. Hosea itu seorang nabi yang tanda petik tentunya apes. Suruh nikahi perempuan sundal. Tentu saja secara perasaan mungkin tidak terlalu senang dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan perintahkan. Tapi dia taat. Dan mungkin dia komplain, Tuhan, kenapa saya harus menikahi perempuan sundal? Dan Tuhan berkata, seperti itulah aku. Bangsa ini bersundal. Tetapi aku setia kepada mereka. Saya kalau baca hal seperti itu, saya itu sampai teriris hati saya. Bagaimana mungkin Tuhan yang besar pencipta, yang punya alam semesta ini. Seperti orang jadi tercabik-cabik hatinya. Kuncinya apa? Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Karena dia sudah terikat dalam sebuah perjanjian. Dan dia berkata bersumpah. Dia nggak pakai kata di beberapa momen. Dia nggak berkata janji. Bersumpah. Dia bersumpah kepada Abraham. Dia bersumpah kepada Daud. Saya besar hati saya. Saya GR, sahabat kehidupan. Saya mengandalkan. Andalan hidup saya bukan tekad saya. Bukan ketekunan saya. Kesetiaannya. Dari mana Bapak Pastor bisa? Dari firman. Lah gimana? Ini istrinya Hosea ini. Udah dari perempuan pelacur dijadikan istri Nabi. Tengah jalan sudah punya anak 2. Tergoda untuk jadi perempuan sundal lagi. Betapa murkanya Hosea sebagai seorang pria, sebagai seorang suami. Dikhianati perempuan seperti itu. Dan dia mungkin dalam hatinya aku gak akan cari dia lagi. Udah pergi-pergi, udah mati-matilah. Tuhan hadir. Tuhan menyapa dia. Dan Tuhan berkata, Hosea cari, bawa dia pulang. Jadikan dia istri kamu kembali. Mungkin dia komplain. Saya gak lihat Hosea. Saya nggak lihat Israel. Saya lihat Yesus. Saya lihat Tuhan. Saya lihat diri saya. Saya lihat gereja. Siapa bilang gereja nggak pernah berzina? Siapa bilang kita nggak pernah bersundal? Belum tentu. Tetapi yang membuat saya kagum, Tuhan tuh cari. Dan bawa kita kembali. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Dicatat
Itu memberikan satu nuansa. Saudara, apa ciri seorang sekte? Yang disebut ketegasan dan maju. Orang yang berani keluar dari sekte dan kepercayaan itu. Kalau penyembahan setan, orang berani keluar. Hukumannya apa? Death penalty. Tidak ada yang lain. Mati. Kalau kita bicara kerajaan, dosa apa yang gak terampunkan dalam prajurit? Disersi. Dia ninggalin tugas. Habis. Tembak mati. Boleh. Tidak salah. Rekannya sendiri yang diminta oleh institusi. Tembak mati. Tapi Tuhan, dia punya sisi macho. Warrior. Tapi dia punya sisi seperti mempelai. Seperti ayah yang begitu sayang kepada anak. Memang dia menghajar umatnya yang memberontak. Tapi tidak selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Nah, dia berkata kepada Hosea, aku mempertunangkan kau untuk selama-lamanya. Aku memanggil kau bertunangan menjadi istriku dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih setia, di dalam loving kindness, kemurahan, dalam belas kasihan. Aku memanggil kau untuk menjadi istriku di dalam kesetiaan. Bagaimana dia menemui Pak Petrus? Saya bisa ceritakan banyak kisah. Petrus yang sudah menyangkal di tengah-tengah penderitaan Yesus, ketangkep basah. Tetapi kita lihat Yesus menyapa melalui malaikat. Yesus menemui sendiri dan mempercayakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Bagaimana mungkin orang seperti itu masih disapa dan dipanggil kembali? Musa, mungkin orang berkata, Pak, Tuhan tuh galak loh. Waktu perjanjian lama. Tuhan enggak dari dulu. Dia keadilan, kebenarannya. Itu enggak ada kompromi. Maka kita sudah belajar. Untuk itu dia lewatkan kasihnya dalam kasih karunia melalui putra. Dan dosa itu berbeda-beda. Dosa yang menyentuh perjanjian. Itu Tuhan sangat sensitif. Kenapa keluarga Imam Eli harus habis? Karena Hofni dan Pinehas menghina simbol perjanjian. Kenapa Musa yang sudah melayani Tuhan sampai Tuhan membuat keputusan tidak bisa masuk tanah perjanjian? Udah, jangan minta itu. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menyimpan doanya. 2000 tahun yang lalu Musa hadir bersama Yesus di Gunung Transfigurasi. Doanya ternyata naik. Tapi pada saat Musa hidup, Tuhan bilang, stop kamu minta itu. Selesai. Aku gak akan ngabulkan. Sebenarnya Tuhan ingin berkata, aku mengabulkan tapi tidak sekarang. Nah, ketika keputusan itu datang, lihat, ini mazmurnya Musa, nyanyian Musa. Saya dapat satu impartasi dari ayat. Ada sebuah lagu, muliakan Tuhan, gunung batu, sebab nama Yahweh akan kuserukan. Beri hormat kepada Elohim kita. Gunung batu, pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia. Dan tidak ada kecurangan. Adil, benar dia. Dia gak pernah komplain. Dia gak pernah ragu. Cintanya, kesetiaan Tuhan dalam hidup. Sampai di sini, keputusan Tuhan, kayaknya Tuhan tuh kok gak punya perasaan. No. Dan kita lihat Musa tidak meragukan. Kita lihat satu potong peristiwa. Tidak menjelaskan secara eksplisit, tetapi menyingkapkan. Ketika Musa mati, apa yang terjadi? Dikuburkannya lah. Nyanya huruf besar. Siapa yang mengubur? Tangan Tuhan. Jadi Tuhan tuh begitu sayang sama Musa. Anak yang sudah melayani dia. Sahabat kehidupan, saya mau berkata, andalan saya ya ini. Bukan doa, kita harus doa. Kita harus puasa, kita harus belajar. Kita harus melayani dengan sungguh. Tapi andalan kita
Bukan di situ. Di sini. Bukan di kitanya. Di Tuhannya. Kesetiaan Tuhan itu. Itu loh andalan kita. Nah dari situ seperti bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Dari situ maka ada satu kekuatan sorgawi maupun jiwa kita disentuh yang membuat memotivasi kita mengasihi Tuhan. Dasarnya dari Tuhan mengasihi kita. Saya rindu setia. Karena itu kriteria seorang hamba yang melayan. Anda mau jadi pelayan Tuhan? Kriterianya Anda harus bisa dipercaya. Hamba yang setia, faithful servant. Yang terpanggil, terpilih, setia. Nggak bisa. Setia ini nggak bisa dihilangkan. Setia ini dengan iman itu jadi satu. Karena bahasa Inggris setia dan iman itu sama. Faithful, penuh iman. Jadi orang yang berkata iman nggak punya kesetiaan, ya kembali lagi. Imannya cuma tulisan. Imannya cuma tulisan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Orang yang setia di mana? Makanya saya ajak kita ini bukan hanya berjebak berteologi. Belajar pengertiannya. Kita masuk di dimensi itu. Kita menyaksikan, kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Istilah saya, waktu kita kefefet. Bahkan ketika keliru ambil jalan. Kita berseru, Tuhan itu tolong. Bukan karena jasa kita. Karena Tuhan. Dia gendong kita. Di tengah-tengah pandemi ini. Apa yang kita andalkan? Kasih setianya. Ada banyak hal yang berubah tiba-tiba. Ada yang mungkin kita masih bisa kontrol. Tapi sebagian kita sudah tidak bisa kontrol. Darwin mengatakan, dalam satu situasi yang namanya seleksi alam, spesies yang bisa bertahan bukan the strongest, bukan the most intelligent, tapi one of the most adaptable. Orang yang bisa beradaptasi. Menurut saya belum 100% betul. Orang yang bisa mampu melewati adalah orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi dan mengalami kasih setia. Di situ kekuatan topang. Bukan lagi dalam dimensi dipikir, dalam teori, dalam sebuah konsep. Tapi Anda melihat intervensi. Sebuah uluran tangan. Satu tangan yang menggendong. Tangan yang menuntun. Tangan yang menopang. Tangan yang menarik kita keluar. Ketika kita jatuh atau terjebak dalam sebuah lubang yang membunuh kita. Tali-tali maut mengelilingi aku, kata Daud. Tapi Tuhan meluputkan aku. Oleh sebab itu dia berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang maut, aku gak takut. Kenapa? Penyertaannya. Artinya kasih setianya. Dia memberi aku tongkat. Dia juga membackup saya. Menolong saya, meluputkan aku. Dari tangan musuh. Dari kesesakanku. Apabila aku berseru kepadanya, dia menjawab. Dan ini lahir dari orang-orang yang hidup dalam perjanjiannya. Sahabat kehidupan, ayo kita masuk di situ. Dalam dimensi itu. Kita akan melihat kasih setianya. Akan menopang kita. Bagaimana kebutuhan demi kebutuhan. Tuhan akan intervensi dan memenuhi kita. Pemeliharaannya tidak akan kurang dalam hidup kita. Dari situ kita ketika melihat kesetiaan, kita juga terdorong. Seperti dia. Kita mau setia. Hadiah apa yang kita bisa berikan kepada dia? Kita setia kepada dia. You can give without loving. But you cannot love without giving. What is the precious gift offering? One of the most precious offering that you able to offer to him is
faithful, kesetiaan kita. Ketika kita mengalami hal enak maupun tidak enak. Ketika nggak enak, kita percaya. Ketika kita mengalami yang enak, kita nggak lupa. Keep faithful. Anda akan lihat, Anda akan mengalami sebuah perbedaan. Orang yang setia. Setiap pos yang sudah dipercayakan kepada kita, jadilah setia. Jangan gampang-gampang ninggalin. Stand by on your post. Pada tugas yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan ditinggal. Jangan dibiarkan terpenggelap. Jangan lari dari penugasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup. Mari kita lewati perjalanan hidup kita. Dan kita dengan mata yang memandang kasih setia. Ini bukan sebuah religion. Ini bukan sebuah doktrin. Ini adalah kehadiran satu pribadi yang berbeda. Dalam roh, kau bisa tahu, you will know, kau tahu, dia ada, dia menjadi ada, dan dia setia kepada kita. Yesus, Tuhan kita, memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau sendiri yang menyingkapkan lebih lanjut kesetiaan-Mu. Dan kami memandalkan kesetiaan di dalam hidup kami. Gunung batuku, perisaiku, kekuatanku, kota bentengku. Kepadamu aku percaya. Maka tegaklah kepalaku mengatasi lawan-lawan. Karena Engkau menyertai aku. Tongkat dan keadaan itu mengikut Tuhan, Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Jadilah Engkau Tuhan Gembala Raja. Biarlah kami berjalan bersama. Dan kami menikmati kasih setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu Selasa dan minggu depan. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semua. Saudara yang rindu untuk mengambil bagian dan menabur, silakan transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di dalam video. Tuhan Yesus memberkati. Amin.